Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sesi daripada minggu kemarin tentang pekarangan, materi pekarangan. Nah, kemarin ini juga sudah dibahas ya, keragaman horizontal tanaman hias, yang artinya tidak hanya tanaman hias, buah, sayuran, bumbu, obat, penghasil pati, industri, tadi penghasil pakan, kayu bakar, dan semuanya. Terus ini bisa ada keragaman jenis ternak di pekarangan, keragaman jenis ikan di pekarangan, dan ini ujungnya adalah penyediaan pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Dan ini bisa menjadi bahan utama bagi para masyarakat untuk tadi meningkatkan nilai gizi. Apalagi sekarang ada musim terjadinya stunting ya. Stunting itu kekurangan gizi bagi balita. Nah, ini yang emang disokong atau didukung juga oleh kekurangannya gizi dari ibu menyusui. Nah, itu yang ini. Nah, sehingga dengan adanya keragaman horizontal dalam pekarangan ini bisa meningkatkan tadi mengurangi stunting atau kekurangan gizi, baik itu dari balita, ibu menyusui, ataupun ibu hamil. Nah, selanjutnya adalah tadi bisa menjadi sebagai bahan pokok utama ya di pekarangan tersebut. Selain tadi sebetulnya punya nilai estetika ya dalam pekarangan tersebut. Nah, ini adalah contoh, ini pun kemarin sudah kita bahas ya. Ini potensi pengembangan pertanian pekarangan. Nah, tadi adalah tanaman dan hortikultura, pangan dan hortikultura, umbi-umbian, kacangan, sayuran, buah, bumbu, obat. Atau toga kalau di masyarakat itu tanaman obat keluarga. Ya. Nah, ternyata ini bisa bernilai ekonomi sangat tinggi. Buah, sayuran, hias, bunga potong, tanaman pot, tanaman taman. Nah, ini tanaman taman itu tadi landscape kepada ke landscape ya. Atau tadi nilai estetika pada suatu pekarangan. Terus ada ternak, unggas. Ya, ini unggas, petelur, pedaging. Nah, ini biasanya ada ayam, baik itu ayam, bebek, puyuh. Nah, itu silakan. Ini unggas, walaupun nanti akan sedikit terdampak daripada limbahnya atau polusinya. Dan ini sebetulnya bisa kita tanggulangi dengan tadi mikroorganisme atau menjadi bahan pupuk organik bagi tanaman itu sendiri, sehingga terjadinya sirkulasi atau sistem pertanian yang organik akhirnya. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita pahami juga. Ada sebetulnya kotor itu menjadi uang sebetulnya ya. Cuman kita bisa tidak untuk mengkonversi dari kotor tersebut menjadi uang. Dan ini adalah potensi yang perkembangan pertanian di pekarangan ini sangat besar sekali kalau kita mempunyai pekarangan. Selain itu juga ketika tidak ada tidak ada lahan yang memadai, bisa saja menjadi pekarangan yang sedikit dengan tadi lahan vertikultur ya. Nanti kita akan bahas juga sedikit demi sedikit. Nah, ini kita lebih sudah masuk ke dalam budidaya organik, sedikit mungkin menggunakan bahan inorganik. Jadi inorganik itu di luar daripada organik atau anorganik. Nah, karena emang lebih aman. Karena residual yang dihasilkan oleh pupuk kimia itu sangat lumayan. Sampai-sampai untuk balita tadi untuk stunting itu kadar daripada organiknya itu adalah 90%. Residualnya hanya 10%. Kalaupun bisa itu dikurangi ya. Dengan cara apa? Tadi dengan cara organik. Gitu. Kalau misalnya kalian sudah ikut dalam pelatihan organik, itu sangat dimungkinkan untuk budidaya organik.
Terus ada bahan organik berasal dari sisa kegiatan hulu pertanian. Nah, ini sekam, arang sekam, sabut kelapa. Nah, ini sekam dan arang sekam. Sekam ini mengandung selulosa ya. Selulosa yang lumayan bagus. Terus arang sekam ini kalau sudah menjadi arang, ini menjadi media tanam yang sangat baik dan dia ini bisa menyerap daripada bahan kimia ataupun dia bisa mematikan mikroorganisme yang kurang baik. Terus sabut kelapa ini tentunya ada kalium yang sangat tinggi. Terus kulit kacang tanah juga ini selulosa, serbuk gergaji, sampah rumah tangga. Nah, ini bisa mengeluarkan mikroorganisme lokal ya. Terus lumpur endapan kolam ikan. Nah, ini nitrogen, fosfor dan kaliumnya lumayan sangat tinggi, apalagi dari endapan kolam ikan ya. Terus teknik pengomposan itu sendiri. Nah, ini teknik pengomposan ini bisa menggunakan bakteri ya, contohnya seperti E4 ataupun Trichoderma ya, ataupun sekarang sudah ada Paenibacillus ya, Pseudomonas dan sebagainya. Nah, itu silakan untuk dipahami nanti di budidaya organik, karena emang tidak semua bahan organik itu bisa mencukupi atau tadi bisa memperbaiki lahan. Yang jadinya ketika bahan organik itu dimasukkan malah mengganggu lahan. Nah, itu harus dipahami juga ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini usaha vertikultur. Pertanian dengan memanfaatkan dimensi tinggi vertikal sehingga indeks panen persatuan luas lahan dapat dilipat gandakan. Nah, kalau misalnya tadi kita seperti tangga ya, divertikalkan ataupun ke atas tadi. Nah, ini bertanam dengan bak-bak bertangga. Nah, ini kasad planting, yaitu bak-bak bertangga. Terus bertanam dalam pot, tambulan pot, tanaman buah dalam pot, ataupun pot yang digantung yang tahan keteduhan ditaruh di bagian bawah. Yang lebih suka cahaya diletakkan di atas. Nah, kalau misalnya ada yang anggrek dalam pot, itu karena anggrek itu kurang cahayanya harus kurang, tidak, dia lebih suka ternaungi. Nah, itu di bawah. Itu beda dengan tanaman-tanaman yang seperti umbian itu lebih senang di atas, ataupun tadi seperti bunga ya, bunga dan sebagainya itu lebih di atas karena emang dia itu ingin cahaya yang sangat tinggi gitu, intensitas cahaya yang sangat tinggi. Oke, nah ini contoh-contohnya di pekarangan. Ini kalau kalian anggrek seperti ini ya, anggrek spesies ini bisa lumayan ya, dia bernilai ekonomis kalau misalnya kita menjualnya ke kolektor anggrek ya. Seperti ini juga silahkan. Nah, ini perlakuan khusus. Nah, membungakan dan membuahkan tanaman, meningkatkan mutu, kualitas hasil, ukuran besar dan lebat, mengefektifkan menggunakan pupuk kandang, pestisida organik, rotasi tanaman dan tumpang sari. Nah, ini ada perlakuan khusus ya, membungakan dan membuahkan tanaman. Nah, ini bagaimana caranya membungakan tanaman tersebut. Artinya membungakan itu adalah bagaimana kita mengkondisikan tanaman tersebut untuk membungakan. Nah, ini ada caranya. Saya pernah membahas ini, ada 4 cara ya, yang yaitu kalau misalnya menurut peneliti itu ada 4 cara. Kalau misalnya dalam pembungaan itu yang pertama ada fotoperiod, lama penyinaran. Kemarin kita sudah bahas tentang lama sinar matahari, gelap dan siang, itu fotoperiod. Yang kedua autonomous itu adalah otomatis karena emang sudah siklusnya. Yang ketiga adalah gibberellin.
Nah, ini hormon giberellin ini dapat membungakan atau membentuk suatu bunga, ya. Yang keempatnya adalah ini vernalisasi. Nah, vernalisasi itu adalah tadi salah satu cara untuk membentuk suatu bunga dengan cara tadi kejut suhu dingin. Nah, ini seperti dari musim salju ke musim semi. Musim semi ya. Nah, itu di luar negeri, sehingga ketika adanya bunga yang emang dia atau tanaman yang dia tidak berbunga pada saat musim salju, nah ketika masuk ke dalam musim seminya dia langsung berbunga. Nah, itu adalah kejut suhu dingin, ya. Jadi sebutnya vernalisasi. Kalian bisa uraikan itu, lumayan. Silakan untuk dibaca-baca kembali. Terus meningkatkan mutu kualitas hasil ukuran besar dan lebat. Nah, ini berarti dilihat dari vegetatifnya dan generatifnya. Vegetatifnya seperti apa? Nanti kita akan banyak nitrogennya, karena emang acuan daripada generatif atau tadi ya ukuran besar lebatnya mutu kualitas dari hasil tanaman itu sendiri, baik itu dari buah ataupun umbi ya yang diambilnya ataupun batang, ini dilihat dari mutu vegetatif terlebih dahulu. Ketika vegetatifnya bagus, maka generatifnya pun akan bagus. Karena kalau kita berbalik mengaca kepada budidaya tanaman utama pada saat itu, bahwa sumber daripada vegetatif yang baik itu akan disalurkan kepada hasil generatif, baik itu umbi, bunga, dan batang atau selainnya, gitu ya, sehingga ukuran besar dan lebat. Terus selanjutnya adalah mengefektifkan penggunaan pupuk kandang. Ini sebetulnya kalau maksud di sini itu adalah pupuk kandang itu sebetulnya sangat baik sekali ya, apalagi ketika difermentasikan terlebih dahulu. Pupuk kandang ini akan menjadi sangat-sangat nutrisinya akan sangat besar, 2 kali lipat, malah 3 kali lipatnya. Dan yang kalau misalnya kita tadi memfermentasikan si pupuk kandang ini dengan mikroorganisme yang pas, maka dia akan menjadi keuntungan bagi si tanaman tersebut. Contohnya adalah trichoderma. Ketika trichoderma itu mengurai daripada pupuk organik ini atau pupuk kandang ini, dia akan ada 2 keuntungan. Yang pertama tadi melipat gandakan unsur hara karena terurainya unsur hara dari organik menjadi anorganik. Yang kedua adalah timbulnya hormon auksin, giberellin dan sitokinin, tapi emang lebih banyak ke auksin. Yang ketiga adalah dia bisa melindungi akar dari mikroorganisme khususnya jamur, karena emang kebanyakan penyakit daripada tanaman tersebut adalah jamur. Contohnya adalah fusarium. Ya, fusarium itu sangat lumayan sekali emang dari jamur, karena dari setiap tanaman pasti akan menyerang atau diserang oleh fusarium. Gitu ya. Itu contohnya, silakan untuk mencari yang lain. Terus pestisida organik ini adalah Bacillus jaja. Keuntungan dari pestisida organik itu adalah dia dapat mengurai, dan kalaupun terkena oleh tanaman, dia akan terurai dan dimanfaatkan oleh metabolisme dari tanaman tersebut. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena tadi bahannya adalah organik. Beda dengan anorganik. Ketika anorganik itu, pestisida anorganik itu timbul daripada zat-zat logam. Contohnya seperti timbal, Fe, Al, mangan, dan sebagainya. Ketika unsur logam itu terlalu banyak, itu akan disimpan dalam vakuola, sehingga itu tidak bisa diuraikan oleh tanaman, dan itu akan menjadi residual bagi manusia yang memakannya. Nah, itu yang menjadi kurang baik ya bagi pestisida anorganik. Terus ini rotasi tanaman.
Kenapa harus ada rotasi tanaman? Karena tadi untuk mencegah daripada hama dan penyakit tanaman. Terus adalah tumpang sari. Nah, ini tumpang sari menguntungkan sebetulnya. Nah, dan ini pun harus dilandasi dengan rotasi tanaman. Seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.